Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nazima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din, asyhadakumullah. Saya lihat pada kalender malam hari ini ketika azan maghrib dikumandangkan pukul 17.47, kita telah masuk ke hari yang ke-25 di bulan Sya'ban. Jadi insyaallah wallahu a'lam, apakah hari Sabtu artinya 26, 27, 29, usia Sya'ban itu apa, 29 atau 30, berarti bisa jadi hari Sabtu itu kita sudah melaksanakan siam, atau kalau memang ru'yatul hilal, dan ini cara menentukan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah yang diajarkan oleh Rasulullah, diteladani oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qad ja'akum syahrun mubarakun. Qad ja'akum syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh barokah. Kok enggak pernah kita dengar ya, pada bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah ini, tapi yang akrab dengan telinga kita atau bahkan akrab dengan mulut kita, telah datang bulan suci. Enggak, yaitu kewajiban para ulama untuk menjelaskan. Saya ada seorang berkata, ampun senden mas lah,
Aku yo ora sendeno. Gur dikei sendenan aku masalah. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada saya untuk ziarah ke tanah suci. Kok kabeh suci ya? Padahal tadi Ustaz Yakub tadi inna rakaat yang kedua yang dibaca apa? Abdul. Yang dibaca apa tadi? Ayo. Apa itu kono bapak ya? Wa hadzal baladil amin. Tolong dibaca artinya. Ketemu Abu Zulkarnain. Abu Rijal. Udah salah. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Yang aman. Balatan aminan. Kok ya mungkin saking sempitnya pengetahuan saya kok disebut dengan kota suci, bulan suci, tanggal 1 Syawal, hari kesucian kan gitu toh. Enggak ya tidak perlu dibesar-besarkan, cuma ya perlu dikaji ulang. Engko ndak diguyu pitik gitu loh. Pitik wae ra iso guyu kok itu. Bulan barokah, bulan lah malah Jumat sing duweni barokah saiki Jumat itu ya. Lah Jumat barokah. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira dan seterusnya. Di antara tanda-tanda calon penghuni jannah, mudah-mudahan termasuk kita. Di antara tanda-tanda, bukan satu-satunya tanda. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Waktu hidup di dunia mereka memberikan makanan yang mereka cintai. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Surat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Insan ya. Surat Ad-Dahr ayatnya 8 dan 9. Ini biasa dibaca imam rakaat kedua pada sholat subuh di hari Jumat. Mereka memberikan makanan yang mereka cintai. Makanan yang mereka cintai kepada siapa? Allah batasi. Memberikan makanan itu bagus, infak itu bagus, sedekah itu bagus, hadiah kemarin saya sebut itu bagus. Tetapi kalau kita ingin menjadi calon penghuni jannah, maka makanan yang kita berikan, kalau makanan kesulitan ya diadai amplop ya keneng ya.
yang warnanya hijau 20.000, yang warnanya biru 50.000, yang warnanya pink 100.000 silahkan. Mereka memberikan makanan yang mereka cintai, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbi miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan anak-anak yatim, wa asiron, dan tawanan perang. Waalaikumsalam. Ada yang mengartikan asir itu orang-orang yang tertindas oleh kekejaman penguasa zalim, dimasukkan ke dalam penjara, bahkan disiksa, bahkan dibunuh. Itu kalau ingin menjadi calon penghuni jannah, memberikan makanan yang mereka cintai, Jadi kalau nasi ya kayak dikeduk saka kendil itu, kalau sekarang dari Magicer isih kemutuk lah gitu ya. Kalau sayur juga masih panas, kalau gorengan ya masih larang lengane lah kalau lengane. Mereka memberikan makanan yang mereka cintai kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan asir tawanan perang. Ini saya tanyakan, antum yang jawab gitu ya. Jum'ah barokah itu nyasar enggak dengan ayat ini? Ya kan yang Jumatan itu ada yang miskin, ada anak yatim, ada orang yang tertindas. Umumnya wong Jumatan ki mangkat nyang masjid nyat luwe. Ngapa? Tadi pagi jam 7 makan pagi lah, sekarang jam setengah 12 burung kisenan gitu. Tapi di rumah itu sudah pesan sama istrinya, oseng-oseng ya, mie ya lah gitu. Malah rumah dia jauh dari masjid itu wis ngantongi Lampung Jumatan soto mbok apa? Tumbok kiem sate Pak Bejo yuk kurapal toh. Ini di antara amaliyah Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orang yang sangat lomo. Lomonya Rasulullah itu memuncak pada bulan Ramadan, tetapi tetap berada di dalam koridor miskinan wa yatiman wa asiro. Orang miskin, anak yatim, tawanan perang. Ini jadi cuma kekhawatiran saya yang belum tentu benar. Jangan-jangan yang kita sediakan Jum'ah barokah itu orang-orang yang di rumahnya sudah ada makanan. Lah kok dikai gelem ya ora apa-apa, wetenge siji ning diiseni panganan ti keloro ya siap. Apalagi yang dijakan. Bapaknya nek bapaknya rada sudo. Apa nyasar apa enggak? Jangan-jangan mereka yang diberi Jum'ah barokah itu di dalam dompetnya walah ratusan pirang-pirang, malah arep nraktir kancane. Lah malah salah itu ya. Dicepaki Jum'ah barokah. Tolong omongan saya itu diluruskan kalau keliru. Bapak-bapak yang miskin, nah mestinya begitu ya. Sebelum Jumatan tuh
bapak-bapak yang miskin, anak-anak yang yatim, orang-orang yang tertindas, tersedia makanan halal di sana. Kalau Anda tidak miskin, Anda bukan anak yatim, wong gedene wis sak dawet. Makanan ini kami sediakan atas nama takmir masjid, bukan untuk mereka-mereka yang hari ini wis glegeken atau siap-siap untuk glegeken atau sudah siap-siap untuk memilih makanan yang dia senangi setelah pulang dari Jumat. Tolong luruskan omongan saya tuh. Di mana-mana saya sampaikan itu malah doanya lebih adalah jajan itu gratisan, jadi itu gratisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Jadi memang di masjid kami ada program seperti itu. Jadi MMM makan dan artian dulu pemuda-pemuda itu banyak yang tidak ke masjid, Ustaz. Jadi kami adakan program makan. Mereka istilahnya mau ke masjid tapi juga kita kasih pelajaran tentang akidah, tentang sesuatu yang bermanfaat. Jadi mereka itu alhamdulillah sekarang banyak ke hal yang positif dan itu ibadah kami. Jadi bukan Jumat kan? Tiap hari. Makan. Jadi ada kayak warung gratis itu ada donaturnya dari orang-orang kaya kita. Jadi bukan Jumat barokah. Jumat barokah juga ada. Kalau yang di sana tuh Pak Warso itu boleh mengambil, boleh mengisi. Neng ora nang isine. Nek cara aku isin lah. Silakanlah kondisioner ya, silakan kondisioner. Ning saya khawatir engko nek makanan itu mandek, gek sing nyang masjid yo mandek. Enggak, saya batasi pada Jumat barokah itu. Mungkin akan lebih baik ya, akan lebih baik ya kalau sasarannya orang-orang miskin yang satu kampung dengan kita. 1 bulan sekali apa 2 bulan sekali. Menurut surat ke-51 surat Az-Zariyat ayatnya 19, wa fi amwalihim haqqun, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ini juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-70, surat Al-Ma'arij ayatnya 24 dan 25, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sama-sama miskinnya, podo-podo ora duwene, podo-podo butuhe, tapi masing-masing mereka itu diberi bekal oleh Allah. Yang satu sa'il, wong melarat, wong ora duwe gelem njaluk. Bukan ngemis, bukan ya. Mau meminta. Jadi datang ke kakaknya atau ke adiknya atau ke Pak D-nya. Pak D, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Niki ngomah mboten enten beras niku Pak D lah.
Ora mboten enten beras niku Pakde. Oh iya. Kalau pada masa Umar Ibnul Khattab, itu datang seorang wanita tua gitu. Assalamualaikum Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Saya mau laporan. Apa? Di rumah saya itu tidak ada tikus. Masa Amirul Mukminin kan ngurusi tikus ya? Di rumah saya itu tidak ada orang ngaji yang ngantuk. Ngantuk mesti ora iso maca wong merem, kejabane apal lah gitu. Di rumah saya itu tidak ada tikus. Oh iya Bu, iya silakan pulang. Pulang dia ngotong-ngotong gantung. Tidak ada tikus soalnya nggonaku ora eneng. Nah, itu sa'il. Masya Allah ya. Dua hati orang beriman, yang satu kepala negara, wilayahnya terbentang hampir sepertiga dunia, sejak Afrika sampai Asia Tengah, dengan seorang wanita yang lugu tua. Bahasanya ketemu itu. Bahasanya ketemu. Amirul Mukminin, di rumah saya tidak ada tikus. Oh iya silakan, tak goleke tikus. Tikus werok. Nyambung betul Umar bin Khattab. Lah arep mangan apa? Nang tikus ku golek pangan. Langsung ibu tadi pulang, masuk ke rumah, Umar bin Khattab datang. Ini Bu untuk mengundang tikus. Jazakumullah khairan. Itu sa'il. Ada orang miskin yang mau meminta. Gerakan enggak, ini pembawaan. Allah sebutkan tadi paling tidak dalam 2 ayat tadi ya. Sa'il mahrum. Kalau yang sa'il ini lebih mudah, kita berkomunikasi dan kita memberikan bantuan yang diinginkan oleh Allah dan oleh yang bersangkutan. Tapi yang kedua itu mahrum. Tolong dibaca. Az-Zariyat boleh, atau kalau Az-Zariyat 19. Pada hari harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Sekali lagi. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Itu punya apa dong? Maksudnya Abu Habib sama Az-Zariyat. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Yang tidak mendapat bagian maksudnya di sini, lah kowe ra njaluk ya ora tak kei gitu loh. Ora kesetap. Enggak daftarkan melu BPJS. BPJS. Nek dikei aku gelem. Nah, orang yang kedua itu gitu. Kalau diberi saya mau. Nek dikon njaluk, itu filsafat orang Jawa. Mbok tak rewangi mati garing. Orang kaya nggak bisa, salah murah njaluk. Orang kaya akan dituntut oleh Allah. Kowe duwe tangga ora iso mangan kok nganti ora ngerti. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam salah satu fatwanya, kalau di sebuah kampung itu ada orang yang kelaparan,
yang kelaparan. Sudah nggak bisa menahan laparnya lagi, akhirnya dia makan bangkai. Ya sekedar. Dosa orang lapar yang makan bangkai tadi ditanggung oleh orang kaya yang malam itu tidur kuargen. Jadi kata-kata salah orang jaluk aku itu bukan, nggak benar. Yang betul itu saya cari satu persatu. Mana tetangga saya yang membutuhkan uluran tangan dari harta yang dititipkan oleh Allah kepada saya, dan saya diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan tersisa. Nah di sini mahrum itu di sini. Ada kasus gitu ya. Sa'il panitia Idul Adha itu sok-sok luweh kuwasa karo sing melu urunan sapi atau urunan wedhus lah. Dia bawa kertas gitu. Tuh nular. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Niki gire mengke bar zuhur jam 1 amun telat nggih. Antri teng masjid njupuk daging. Nggih. Orangnya mak klepat diwek-wek. Ini mahrum. Harga diri saya tidak bisa dibeli dengan secarik kertas untuk mengambil daging. Seperapat kilo balungnya 3 perapat. Nah dari sini ya, dari sini jam 9 malam mungkin ya, suasana kampung sudah sepi kecuali suara TV. Sudah sepi orang wong aji, TV ini sih ngelenggeng ya. Kita datangi rumah orang miskin tadi. Assalamualaikum. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa ya jam 09.00. Dodok. Ketika dibuka, Masya Allah, Pak Kaji dalu-dalu tidak memberikan apa. Ini sudah satu bahasa penghormatan. Tinggi tambah lempur jeng-injing bulan. Masya Allah, matur nuwun sangat, jazakumullah khairan. Itu mau nerima saja lagi wetengen gek-gek ning tanggaku sing weruh. Ini mahrum lah begitu, ini mahrum lah. Nyasar enggak Jum'ah barokah itu? Kalau nyasar ya kepada sa'il. Kalau di beberapa masjid yang saya ketahui itu Jum'ah barokah itu disediakan setelah khotibnya naik ke atas mimbar. Ngono Pak Turah malah lain yang kira-kira. Enggak ada. Artinya apa? Sing entuk bagian Jum'ah barokah ki nek dudu kancane Abdullah ya kancane Rijal. Bocah cilik-cilik itu. Atau mereka yang datang terlambat. Nek kepengin Jum'ah barokah tekone nelato wae lah dalahane. Nyat yo entuk Jum'ah barokah, nek gore entuk ndok tok ki. Kalau pertama kali kan pahalanya sama dengan orang mendapatkan sedekah unta lah. Ini saya tidak membesar-besarkan, tetapi untuk bulan Ramadan alangkah indahnya di sisi Allah apabila apa yang diajarkan Rasulullah untuk memperbanyak sedekah itu alamatnya pas.
Ngalamatnya pas. Ada yang bagi uang setelah sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat maghrib amplop. Nggo sampean. Nggo sampean sugih ora? Nggo. Sing dikek sing melarat-melarat itu. Sing melarat durung metu ki golek dalan liya kok mliber kok. Nyataku ya melarat ning nek diketok-ketokke ning ngarepe wong akeh ya aku ya ora seneng lah. Islam mempunyai cara yang sangat bijak. Makrum. Kalau di mana-mana saya sampaikan, di kota Madinah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah wafat, akan setelah masa Khulafaur Rasyidin, ya, saya lupa membaca waktunya. Itu kalau orang miskin mau berangkat ke sholat subuh, buka lawang tuh meh tiba lah gitu loh. Kesandung kalau bahasa sekarang, lho kok ana kresek isine beras. Meh wae aku tiba lah gitu. Sing kei sapa? Dipasangi CCTV wong peteng ya. Ya ora bakal ketok. Ke masjid terus salat subuh ketemu dengan temannya. Wah, rezeki nemplok. Eleng apa? Aku mau metu saka ngomah eleng. Kalau di sana gandum. Oh, aku ya duwe, ya dikai, aku ya itu berjalan bertahun-tahun. Tidak ketahuan siapa yang memberi. Tapi jelas dia tahu alamat mana yang harus menjadi sasaran dari beras saya. Wallahu alam ya, mungkin sepekan sekali mungkin. Tapi acek. Rahasia ini tersingkap ketika salah satu dari orang terkaya di Madinah meninggal. Ya dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur. Cuma yang menjadi pertanyaan, wong sugih kok pundake kapalen. Mudeng kapalen. Ya nek pundak kuli ya. Nah ini kok baunya tuh tebal. Ini biasanya bahu, biasanya pundak orang-orang miskin. Wong sugih kok pundake kapalen kaya ngene. Tapi memang tidak diperbolehkan membicarakan sesuatu yang negatif ketika orang memandikan jenazah. Sudah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Malam hari di saat giliran orang miskin Abdullah, taruhlah malam Senin, arep mangkat yang masjid, lu kok nyandung aku lah gitu. Kondo karo kancane kira-kira begitu. Oh ya aku ya nyandung itu hari kedua, hari ketiga, pekan pertama, pekan kedua, bulan pertama. Oh jebol. Ternyata pundak yang kapalen itu saking beratnya dia membawa gandum untuk dibagikan ke rumah orang-orang miskin. Orang tahajud ya bedine ora. Mana yang lebih utama? Ya tahajud dulu baru kemudian melakukan itu. Ini Ramadan ya. Ini Ramadan ya. Silakanlah wujudnya kurma, silakan wujudnya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, orang kaya itu ada yang kata orang Jawa itu perwiro. Tadi saya katakan luwih apik mati garing tinimbang jaluk nyang wong liya. Meskipun meminta itu tidak dilarang. Ngapa dia enggak mau meminta? Ya Allah berikan kepada dia sifat seperti itu.
Ini salah satu di antara amaliyah Ramadan yang dilaksanakan oleh Rasulullah, memperbanyak sedekah. Rasulullah itu orangnya dermawan, orangnya lomo, di bulan Ramadan lebih lomo lagi. Begitu ya, bahwa akhirnya anak-anak di tempatnya Abu Dzulqarnain ya, itu anak-anak mu'alaf ya silahkan namanya ya, mereka bahkan dimasukkan oleh Allah dalam surat ke-6 ayat ke-60 surat At-Taubah itu, al-mu'allafatu qulubuhum innama sadaqatul fuqara wal masakin dan seterusnya itu. Tapi bukan digebyah seperti jumlah Jumat Barokah itu. Sing teko telat itu bagian, cah cilik-cilik itu bagian, sing melarat teko sik dhewe waduh. Aku ndadak teko dhisik lah. Nek ngono ya mesake banget ya itu ya. Demikian, yang lain mungkin. Ustaz, mohon dikoreksi ya Ustaz. Jadi kami mempunyai program itu mencari donatur-donatur yang ikhlas, dalam artian tidak menggabungkan masjid tidak. Jadi dari luar kami juragan bis, dokter, mungkin juragan dokter, ada juragan dokter. Jadi kita mintai donaturnya untuk tiap hari menyediakan makanan. Nah itu termasuk Jumat Barokah itu, dan alhasil itu jamaahnya alhamdulillah luar biasa. Jumat termasuk, nah ini berpengaruh, infaknya juga terlalu banyak. Yaitu kita gunakan untuk kemakmuran bersama. Dalam artian di sini ada yang sakit kita kasih, ada yang sepedanya hilang kita ganti, ada sepatunya hilang kita ganti. Jadi nyaman, mereka itu nyaman di masjid, dalam artian hilang tak joli, uang dari luar bukan dari. Ini jadi subjudul ini. Judul pokoknya itu kan makan bersama setiap hari lah. Nah ini anak TPA pun seperti itu. Jadi tiap bulan kami adakan makan bersama, dan luar biasa anak-anak itu. Ya, mungkin dari sana kita juga ngasih agama. Jadi mereka yang di Jawa Tengah kok iso kemen kok anake lah itu. Seperti ini program kita. Soal segone ya kok lho. Saya tidak memahami kondisi masjid antum gitu ya. Tidak memahami kondisi jamaah antum. Tapi kalau di masjid saya jelas saya umumkan, kalau ada Jumat Barokah saya dapati takon gawa bali mulai. Enggak nyasar kondisi masjid saya ya, mungkin berbeda dengan masjid penjenengan. Saya pas dapat giliran khutbah, kemudian ada orang tangan kiwa tangan tengen kongsi penggane anu balik ke boten kok Pak Ustaz niki cacahe 100 jamaah masjid kene iki cacahe 300, nek cacahe 100 sing 100 seneng, sing 200 senep. Bahkan ada ya seorang pengusaha sukses di bidang komputer, sampai orang mengatakan Mendungan itu kampung komputer apa kampung laptop. Itu minta kami mau mengadakan Jumat Barokah. Boleh, saya bilang boleh. Syaratnya 1, yang Anda sediakan paling tidak 100 bungkus. Yang kedua, Jumat pon wage keliwan legi paing. Wah, mboten sida mawon. Langsung. Itu ya tadi kalau namanya itu tersedia sesuai dengan malah kelembut. Jumat Barokah tersedia sesuai dengan jumlah jamaah, semuanya diminta untuk tidak segera pulang, kita makan bersama-sama. Wah, Masya Allah itu keakraban itu.
keakraban. Ning digoleki sak Solo kira-kira ya ora eneng lah gitu. Artinya habis sholat Jumat linggih bareng sing sugih sing melarat sing bodho sing pinter sing gedhe sing cilik jatahe padha sing dipangan padha tur isih ning turane tinggo takmir termasuk saya ya silakan. Ini kondisi di masjid saya demikian. Tapi sekali lagi Ramadan di satu sisi kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah lah, dan mengamalkan orang yang memberi makan kepada orang yang melaksanakan siam di waktu iftar, pahalanya ya sama dengan orang yang melaksanakan itu. Ini kalau saya pahami, barang siapa yang memberikan iftar kepada mereka yang tidak bisa iftar padahal itu bulan Ramadan lah. Nek wujud mangan kok mulih mangan mulih wela dalah. Bakto-bakto malah tambah lemu. Ya setengahnya guru ya, satu guru tapi ya tenanan. Yang menyebabkan orang itu kadar gulanya tinggi, yang menyebabkan orang itu tekanan darahnya tinggi, itu takmir masjid. Wah, bar maghrib wis madang, sudah makan. Ya, kalau Rasulullah melaksanakan makan malam itu disimpulkan oleh para ulama al-asya qoblal isya, makan malam itu sebelum isya. Makan malam itu ba'da maghrib. Ya, kalau kita taklim begini ya otomatis tidak bisa melaksanakan itu, dan itu tidak dosa. Ngapa? Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyimpulkan orang itu setelah makan disunahkan, bukan disunahkan, dianjurkan untuk berjalan paling tidak 100 langkah. Dan setelah saya makan ba'da maghrib dengan adzan isya berjalan. Tapi kalau ba'da isya kesempatan berjalan itu tidak ada. Kalau ada ya malah sekuaregen apa boleh. Itu kalau kita mau melaksanakan itu ya silakan. Minggu yang tidak mau malah lali. Hah? Sampai di mana sih? Bulan Ramadan Syahrul Barokah. Gimana Pak Haji? Enggak kok jadi sampai untuk Jumat Barokah di Mekah itu kan kota suci di kota. Walah, aku judul awal itu. Jadi ya saya diusahakan untuk makan sore itu sebelum isya lah gitu, dan itu al-asya qoblal isya, sehingga antara makan dan isya itu ada kesempatan untuk berjalan, dan itu disimpulkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau At-Tibbun Nabawi tentang masalah itu. Nah, kalau itu kita laksanakan eneng masjid wis glegeken, mulih wis glegeken, lah termasuk tadi ya pada maghrib sudah makan, lah ketemu sudah pada isya pengajian untuk snack meneh. Ini porsi perut itu kan harus menerima sesuatu yang sebetulnya sudah tidak cukup, tetapi keinginan kita kudu ditompo malah double sisa. Enggak, itu jadi saya tadi malam itu taklim di salah satu masjid saya, Masjid Pabelan.
lulu neng arem-arem neng resolos neng nek urung madang sore ya enak nek tekan omah ya madang meneh. Apa enggak boleh? Oh ya silakan saja, silakan. Tapi Baitul Makmur paling pas itu. Ora usah nganggo suguhan. Cukup. Jadi memberi makan kepada orang yang siam itu bagus. Tetapi sekali lagi kalau ingin menjadi calon penghuni jannah, wayutimun atau amala hubbihi miskinau wa yatima wa asira. Kelanjutannya innamanut imukum liwajillahi la nuridu minkum jazaa wala syukura. Saya memberi makanan ini kepada Anda tidak mengharapkan balasan, kejaba sumbanganmu jagong manten mau somben nek aku mantu muga-muga tikel loro lah gitu. Regane lengo tikel telu lah. Miskin wa yatima wa asira namanut imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian jazaan balasan wala syukura dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Yang lain mungkin. Jadi masalah apakah Sabtu, apakah Ahad, ini masalah prinsip, tetapi jangan dibesar-besarkan. Ya wis pemahaman kamu begitu ya silahkan. Saya meyakini bahwa kalau saya ikut hisab itu berarti ikut Muhammadiyah. Kalau saya ikut ru'yah berarti saya ikut Nabi Muhammad. Cukup. Selesai. Kita akhiri dengan doa kafalah majelis subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.